81 Hong Subum dan Yang Guangchul memasuki kamar Wusung tiba-tiba. Hong Subum bertanya pada Wusung. Saya mendengar dari Wakil Presiden. Anda tertarik dengan bisnis operator seluler. Ya, sehingga kita bisa melakukan segalanya dari infra ke layanan. Pak, membuat bisnis smartphone dan komunikasi seluler adalah dua hal yang sangat berbeda. Industri komunikasi saat ini menggunakan HSDPA dengan pengembangan LTE yang akan datang di masa depan. Dengan kecepatan HSDPA 14,4 megabit per detik, dibutuhkan lebih dari 7 menit untuk mengunduh film 800M. Wusung melanjutkan, dalam 2-3 tahun, keuntungan terbesar LTE, MIMO, Multiplay Input Multiplay Output, akan mengubah bisnis ini. Wusung memiliki pemahaman yang jelas dan mendalam tentang teknologi komunikasi. Ketika Wusung mencoba melanjutkan penjelasannya, Hong Subum memotongnya. Aku mengerti bahwa kamu belajar banyak tentang ini tetapi mengetahui tentang itu tidak cukup. Tanya Wusung secara merata, lalu apa yang kita butuhkan? Pertama, kita perlu izin dari pemerintah. Karena kartel 3 operator yang ada, itu tidak akan terjadi. Wusung melirik Yang Guangchul dan melanjutkan. Apakah kamu kenal seorang pria bernama Lee Sung Hyun? Maksud Anda putra presiden? Iya. Kami menjadi kenalan dekat baru-baru ini. Dia mengatakan karena janji presiden saat ini untuk pengurangan biaya mobilitas, dia akan mempertimbangkan permintaan saya dengan serius. Hong Subum memandang Yang Guangchul, yang sudah tahu ini. Hong Subum mulai berkeringat. Banyak hal terjadi terlalu cepat. Dia baru-baru ini mendengar tentang utusan yang dipilih oleh pemerintah, tetapi itu hanya kesepakatan 1,2 juta dolar. Bisnis komunikasi membutuhkan miliaran dolar untuk memulai dan memelihara. Saya juga berpikir kita tidak punya cukup dana. Dalam beberapa tahun, kita berpotensi kehilangan ratusan juta dolar. Kami akan membutuhkan setidaknya 10 miliar dolar hanya untuk terus bertahan. 10 miliar dolar. Wusung saat ini hanya memiliki 2 miliar dolar. Dia membutuhkan tambahan 8 miliar dolar, tetapi Wusung tidak khawatir. Saya bisa mendapatkan sekitar 2 miliar dolar, 8 miliar lainnya dapat diperoleh. Yang Guangchul menyela dengan ekspresi serius. Wusung, kelapa masih belum selesai, dan membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikannya. Sama untuk smartphone. Kami memiliki 2 proyek yang masih dalam tahap pengembangan. Jadi dari mana Anda akan mendapatkan uang sebanyak itu? Wusung punya rencana. Dengan iPhone, saham Apple akan melonjak. Yang harus dia lakukan adalah membeli stok sebanyak mungkin. Wusung juga ingat beberapa stok bio meningkat karena penyebaran flu baru pada akhir tahun. Ada banyak peluang di masa depan. Wusung tidak khawatir. Dengar, bukan seperti kita membutuhkan 10 miliar dolar segera, kan? Hong Subum mengangguk. Itu benar. Kami dapat menghasilkan uang dari perdagangan algoritma, atau kami dapat menerbitkan lebih banyak saham KND. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Setelah beberapa detik hening, Yang Guangchul memandang Wusung. 10 miliar dolar. Ini 10 miliar dolar yang kita bicarakan. Hanya 10 miliar dolar. Kami tidak bisa menyerah pada kesempatan ini karena hanya 10 miliar dolar. Ini bisa menjadi peluang besar. Jika itu menjadi sukses, uang itu akan masuk. Ini bisa menjadi angsa yang bertelur emas. Yang Guangchul berharap Hong Subum bisa mengubah pikiran Wusung, tapi itu jelas tidak berguna. Direktur Hong, kamu hanya perlu fokus pada kelapa. Itu dia. Hong Subum mengangkat bahu dan memandang Yang Guangchul tanpa daya. Wusung juga menoleh ke Yang Guangchul. Omong-omong, saya mendapat telepon dari Amerika. Versi terakhir Blue S selesai. Jadi yang tersisa adalah meluncurkannya. Iya, saya mendengar bahwa iPhone 3GS akan dirilis pada tanggal 9 Juni. Ini akan menjual seperti kue panas. Hong Subum bertanya, lalu bukankah kita akan dirugikan? Orang tidak akan membeli 2 ponsel baru. Jika kedua produk memiliki kualitas yang sama dan satu lebih murah, telepon mana yang akan Anda beli? Yah, itu harapan kita, tapi itu akan berhasil. Bagaimanapun, saya perlu pergi ke lembah silikon untuk sementara waktu. Silakan ikut saya, Wakil Presiden. Aku. Tentu saja, Anda perlu menyaksikan rilis smartphone pertama KND. Baiklah. Aku akan membeli tiket untuk besok. Wusung, Amelia, dan Yang Guangchul tiba di lembah silikon. Amelia pulang, sementara Wusung dan Yang Guangchul menuju ke kantor. Ketika mereka tiba, Logan memberi mereka sebuah kotak yang dikemas dengan baik. Di permukaan adalah nama Blue S. Wusung membukanya. Jadi ini dia. Seperti yang Anda sarankan, tanggal rilis telah ditetapkan ke tanggal 12 Juni. Itu akan melalui T-Mobile. Untungnya, tidak ada banyak tempat yang berhubungan dengan ponsel Android sehingga Google banyak membantu. Semuanya berjalan dengan baik.
Blue S adalah ponsel Android pertama yang berpotensi bersaing dengan iPhone dan menang. Logan melanjutkan, sesuai instruksi Anda, kami memiliki 10.000 telepon yang siap digunakan. Harga telah ditetapkan lebih rendah dari iPhone. Model 4 GB akan menjadi $450 dan 8 GB akan menjadi $550. Setelah memeriksa telepon, Wusung bertanya. Biaya perangkat kerasnya sekitar $210, kan? Ya, tapi kami berharap itu naik sedikit. Tidak apa-apa, saya suka desain dan spesifikasinya. Itu persis sama dengan telepon Dayang dari kehidupan sebelumnya. Lebar 120 mm. Tinggi 65 mm. Ketebalan 12,1 mm. Layarnya 3,5 inci TFT LCD dengan memori 256 MB. Wi-Fi disertakan. Dengan spesifikasi seperti ini, itu sebanding dengan iPhone 3GS. Selain itu, Coconut Talk sudah terpasang di telepon. Wusung memiliki harapan tinggi untuk fitur ini. Latensi layanan Coconut Talk diukur rata-rata 0,03 detik. Untuk iPhone, ternyata selambat-lambatnya 1 detik. Dalam hal kecepatan, milik kami jelas lebih baik. Wusung menjawab, sehubungan dengan UX, Coconut juga lebih baik. Pengguna akan menyukainya. Dan kami juga mulai menayangkan iklan TV. Seperti yang Anda inginkan, kami menyewa Lady Nana untuk itu. Ini sudah terlihat sangat menjanjikan. Kami punya banyak pertanyaan tentang telepon karena itu. Nyonya Nana. Dia adalah salah satu bintang pop paling populer di Amerika pada tahun 2009. Wusung menghabiskan puluhan juta dolar untuk kampanye iklan ini. Logan tersenyum. Kami juga membuat halaman Facebook. Sudah memiliki puluhan ribu suka. Semua orang di kantor memiliki harapan tinggi untuk produk ini. Kecuali jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Blue S akan menjadi sensasi baru. Wusung menoleh ke Logan. Mulai sekarang, ketika orang berpikir tentang Android, mereka akan memikirkan ponsel ini. Wusung merasa percaya diri. Dalam kehidupan sebelumnya, Blue S Dayang adalah kesuksesan internasional yang sangat besar. Wusung percaya bahwa tanpa ragu, ponsel ini akan terjual habis seperti kue panas. Tanggal 12 Juni. Wusung sedang minum kopi di waktu luang dengan Yang Guangchul. Sudah kubilang. Yang Guangchul tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika kita ingin memenuhi permintaan besar ini, kita harus memperluas pabrik yang ada di sini atau mengalihdayakannya ke perusahaan di Cina. Bagaimana menurut Anda? Aku akan mengikuti keputusanmu. Yang Guangchul menatap Wusung dengan takjub. Kata Wusung pelan, baiklah, mari kita merekrut lebih banyak pekerja pabrik. Baik. Semua 10.000 telepon kami terjual habis. Saya sudah bilang begitu. Jika Anda tidak menghentikan saya dari outsourcing ke pabrik Cina, kami sudah bisa menjual lebih banyak ponsel. Yang Guangchul menatap Wusung dengan penyesalan mendalam yang tertanam di dadanya. 82 Yang Guangchul tampak menyesal. Sebelum meluncurkan Blue S, Wusung menyarankan untuk memperluas pabrik yang ada di Lembah Silikon atau menyewa pabrik lain di China karena ia berharap telepon akan menjadi hit. Namun, Yang Guangchul menolak gagasan itu karena dia merasa mereka berkembang terlalu cepat. Sekarang, sepertinya Wusung benar. Wusung memandang Yang Guangchul dengan alis berkerut. Saya berpikir untuk mendorong lebih keras untuk itu, tetapi saya tidak ingin terdengar seperti seorang diktator. Itu sebabnya saya menerima saran Anda. Aku tahu. Aku selalu merasa seperti terlalu memaksakan diri dengan ide-ideku karena kamu dan orang lain selalu berpikir aku terlalu cepat. Sepertinya aku seharusnya mempercayai instingku sebagai gantinya. Sementara Yang Guangchul menatap Wusung dengan rasa bersalah, Logan mendekati mereka dengan senyum. Ini luar biasa. Semua orang menginginkan ponsel kami, baik online maupun offline. Pabrik kami berjalan dengan maksimal, tetapi kami masih belum bisa memenuhi permintaan. Wusung bergumam. Jika kita memiliki 500.000 ponsel, kita dapat menghasilkan $100 juta karena setiap produk memberi kita keuntungan $200. Sebaliknya, kami hanya menghasilkan $20 juta. Yang Guangchul mengerang keras. Kata Wusung pada Logan, jumlah telepon maksimum yang saat ini dapat kami produksi per hari adalah 5.000, jadi dalam sebulan, kami hanya dapat menghasilkan 150.000. Ya secara realistis, itu akan lebih seperti 130.000. Akhirnya, Yang Guangchul meminta maaf dengan keras. Baik, itu semua salahku. Saya mengakuinya, tetapi dalam pembelaan saya, Anda selalu ingin melakukan hal-hal yang terlalu berisiko. Saya tahu Anda telah melakukan dengan sangat baik dalam semua yang Anda coba, tetapi saya ingin Anda dan perusahaan ini berada di sisi yang aman. Aku tahu mengapa kamu melakukannya, dan aku tidak menyalahkanmu untuk itu, tetapi ada beberapa hal yang akan aku lakukan terlepas dari pendapatmu karena itu perlu. Yang Guangchul bisa menebak apa yang dimaksud Wusung.
Apakah Anda berbicara tentang bisnis operator seluler? Wusung mengangguk dengan tegas. Yang Guangchul mengerang lagi. Baik, aku tidak akan menghentikanmu. Bagaimana dengan hal-hal lain? Baik, tergantung. Wusung memelototinya. Apakah kamu mengatakan kamu akan terus menolak ide saya? Aku akan mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Wusung tersenyum. Haha, hanya itu yang ingin ku dengar. Sekarang, mari nikmati momen kemenangan kita. Telepon kami sukses, dan yang harus kami lakukan sekarang adalah membuat lebih banyak. Seluruh kantor sedang ingin berpesta. Karena kematian seorang mantan presiden, seluruh bangsa Korea berada dalam keadaan berkabung. Meskipun Blue S sukses luar biasa di luar negeri, berita itu hampir tidak disebutkan di Korea. Namun, Daeyang dan perusahaan smartphone lainnya di Korea sangat menyadari kemenangannya. Seorang karyawan Departemen Perangkat Keras di Daeyang memeriksa situs web ulasan IT internasional dan bergumam. Jadi Blue S sudah habis terjual. Blue S adalah telepon yang sedang diawasi atasannya. Dia mencetak berita dan dimasukkan dalam laporan harian. Setelah memeriksa berita, Sekretaris Jenderal menggigit bibirnya. 10.000 ponsel terjual habis. Pabrik beroperasi dengan kapasitas maksimal. Bahkan belum dirilis di Korea. Ini masalah. Menjadi populer di AS berarti mudah baginya untuk menjadi sukses di seluruh dunia. Blue S, aku benci nama itu. Dia menelepon laboratorium pengembangan dan meminta mereka untuk membeli telepon untuk belajar. Dengan es biru di tangan, Sekretaris Jenderal mengunjungi ruang wakil ketua. Ini teleponnya. Blue S, sebuah smartphone berbasis Android. Mereka tampaknya bekerja sama dengan Google dengan erat. Kami akan menunda pembebasan mereka di Korea selama mungkin, tetapi kami tidak memiliki kendali atas mereka di luar negeri. Choi Taemin menatap telepon dengan penuh minat. Spesifikasinya sebanding dengan iPhone. Itu benar, dan fakta ini telah dibuktikan oleh berbagai situs ulasan serta lab kami sendiri. Jadi mereka memiliki teknologi untuk melakukan ini. Satu-satunya hal yang tampaknya kurang saat ini adalah kemampuan manufaktur massal. Setelah itu diperbaiki, mereka akan tumbuh cepat. Jadi itu bukan gertakan bahwa mereka bisa menjadi pesaing yang dekat dengan iPhone. KND juga dikenal karena tim pengembangan mereka. Para pengembang di sana diperlakukan dengan sangat baik. Gaji mereka sangat kompetitif. Yah, yang bisa kita lakukan untuk saat ini adalah menunda rilisnya di Korea selama mungkin. Jika mereka mengalami kesulitan dengan produksi massal, kita harus mencoba untuk menang dengan membanjiri pasar dengan ketersediaan ponsel kita. Kami tidak dapat memiliki harga lebih rendah dari harga mereka atau ponsel kami dapat dianggap sebagai produk yang lebih rendah. Choi Taemin mengerutkan kening. Lihat apakah mereka melanggar paten kita sama sekali. Mari kita lihat apakah kita dapat memiliki alasan hukum apapun terhadap mereka, tambah Choi Taemin. Pastikan untuk menghancurkan mereka dengan segala cara. Ya Pak. Pabrik beroperasi penuh waktu, tetapi permintaan terlalu besar. Setiap hari, mereka akan menerima pesanan lebih dari 30.000 telepon. Kantor itu dipenuhi dengan kegembiraan. Wusung menyetujui ekspansi pabrik dan membeli lebih banyak tanah. Dia menginvestasikan seluruh $20 juta yang diperoleh dari menjual batch pertama dengan upaya tanahnya. Yang Guangchul bertanya pada Wusung, apakah Anda yakin tidak ingin melakukan outsourcing manufaktur ke OEM Cina? Kami akan memiliki margin keuntungan yang lebih baik seperti itu. Apple akan melakukan itu dan mendapat untung besar, jadi saya memang mempertimbangkannya. Lalu mengapa kamu berubah pikiran tiba-tiba? Ketika GM tidak bisa menangani krisis keuangan Desember lalu, pemerintah Amerika berusaha keras untuk menyelamatkannya. Saya bertanya-tanya, apakah mereka akan melakukan hal yang sama untuk Apple? Yang Guangchul menjawab tanpa ragu-ragu. Kurasa tidak. Mungkin itulah sebabnya banyak perusahaan teknologi di lembah Silikon bangkrut dan menghilang selama waktu itu. Jadi, Anda ingin kekuatan lebih dari uang. Bahkan di Korea, Daeyang bersikeras bahwa semua manufaktur dilakukan di Korea daripada outsourcing ke Cina di mana biaya akan lebih rendah. Itulah cara mereka mempertahankan kehadiran dan kekuatan mereka di Korea. Saya mengerti. Daeyang disebut perusahaan yang mendukung seluruh Korea. Jika bangkrut, sebagian besar, jika tidak semua, Korea akan terpengaruh. Mereka memiliki kekuasaan atas politik dan media. Jadi, apakah kamu berencana untuk menjadi Daeyang berikutnya? Kita akan menjadi seperti Daeyang di Amerika. Di Korea. Di Korea, KND akan menjadi begitu besar sehingga menghancurkan Daeyang. Wusung tidak menyelesaikan pikirannya dengan keras. Yang Guangchul memperingatkannya, aku mengerti mimpimu, tapi Daeyang mungkin sudah tahu segalanya tentang smartphone kita. Mereka akan segera membuat ponsel serupa dengan spesifikasi yang lebih baik dan harga lebih murah.
Aku tahu. Mereka akan mengejar kita, tidak diragukan lagi. Hanya masalah waktu sebelum mereka menghancurkan kita. Itulah sebabnya kami telah mengungkapkan cetak biru ponsel cerdas kami kepada publik dan menciptakan lingkungan yang menarik pengembang berbakat. Bagaimana jika Daeyang melakukan hal yang sama? Kami yang asli, sulit untuk mengalahkan itu. Wusung memandang Yang Guangchul dan melanjutkan. Kita bisa melakukan ini. Telepon kami akan menjadi smartphone asli. Apapun yang Daeyang buat setelahnya akan selalu dianggap sebagai peniru. Yang Guangchul menghela nafas. Ketika Anda pertama kali menyebutkan pembuatan smartphone, saya sangat senang. Saya pikir begitu kita berhasil, itu saja. Sepertinya itu hanya permulaan. Sekarang, setiap kali kamu datang dengan rencana selanjutnya, Wusung menatapnya dengan tenang. Yang Guangchul melanjutkan, sepertinya itu tidak pernah berakhir. Bisnis tidak pernah mudah. Saya tahu itu. Banyak yang harus kita lakukan. Kami harus menemukan pengembang dan pengusaha baru untuk bisnis operator seluler kami. Kita perlu mempekerjakan lebih banyak orang untuk pabrik di sini. Dan, saat Wusung mendaftarkan hal-hal yang harus mereka lakukan, Yang Guangchul menggelengkan kepalanya. Baik, kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Biarkan saya tahu hal pertama yang perlu dilakukan. Sekarang ponsel kita sukses, selanjutnya adalah aplikasinya. Maksudmu Coconut Talk? Tepat sekali. Kami harus mengunggah aplikasi ke Apple App Store sehingga pengguna iPhone dapat merasakan betapa hebatnya layanan kami. Baik, saya akan berbicara dengan Subum. Tolong minta dia untuk mengunggahnya ASAP. 83 Setelah mendapatkan formulir panggilan Yang Guangchul, Hong Subum mengunggah Coconut Talk ke Apple App Store sendiri. Setelah itu, dia mengirim SMS ke Yang Guangchul. Pengunggahan selesai. Persetujuan akan memakan waktu hingga 5 hari. Baik. Hong Subum bersandar dan bergumam. Fiuh, sekarang satu-satunya yang tersisa adalah meluncurkan versi PC. Ini merupakan perjalanan yang panjang dan akhirnya, mereka mulai melihat buah dari kerja keras mereka. Ponsel pintar telah terjual habis dan jumlah pengguna layanan Coconut Talk telah meningkat. Kekhawatiran terbesar mereka adalah mereka yang membeli smartphone akan menghapus aplikasi yang dimuat sebelumnya, tetapi ternyata lebih dari 80% pelanggan mendaftar untuk menggunakan Coconut Talk. Pemasaran Facebook Liari juga berjalan dengan baik. Jika keadaan terus berlanjut seperti itu, aplikasi Kelapa akan melakukannya dengan sangat baik. Sementara Hong Subum tenggelam dalam pikirannya sendiri, seorang pengembang mendekatinya. Tuan, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Hong Subum bisa menebak tentang apa itu. Inilah tepatnya bagaimana dia mendekati bosnya di Nexter ketika memberikan pengunduran dirinya. Haruskah kita pergi ke suatu tempat pribadi? Dia mengangguk dengan rasa bersalah. Hong Subum menepuk pundaknya dan berkata kepadanya, ayo pergi ke ruang konferensi. Setelah duduk, Hong Subum bertanya, kenaikan gaji, atau sesuatu yang lain? Kamu bisa bicara denganku. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku menghargai semua yang telah kau lakukan untukku. Meskipun KND menjadi perusahaan pemula, Anda menyamai gaji yang saya dapatkan di Nexter. Anda juga memberi saya opsi saham. Saya sangat menghargai, tapi gajinya kompetitif, tetapi perusahaan ini masih tidak bisa dibandingkan dengan manfaat perusahaan besar. Kamu tahu ini sebelum menerima pekerjaan. Selain itu, kami mulai menghasilkan keuntungan. Segera, kami akan dapat memberikan Anda seperti perusahaan besar. Tapi segalanya masih sangat tidak stabil. Selalu ada risiko tinggi dengan perusahaan kecil. Apakah KND akan tetap berdiri dalam 4 tahun? Aku tidak bisa tidak khawatir. Jadi, kamu akan pergi. Aku akan jujur, saya mendapat tawaran dari Daeyang. Gaji dan persyaratan yang lebih baik. Kita bisa mencocokkannya. Aku tahu kamu akan berbicara peduli padaku, tapi aku tidak bisa berhenti mengkhawatirkan masa depan. Saya terus berpikir bahwa saya harus berada di perusahaan besar dan stabil untuk pikiran saya. Apakah karyawan lain merasakan hal yang sama? Aku pikir begitu. Saya terkejut, terutama setelah kesuksesan Blue S. Keberhasilan itu hanya karena Daeyang belum merilis teleponnya sendiri. Perusahaan kecil tidak akan pernah menang melawan perusahaan besar seperti Daeyang. Wajah Hong Subum kaku. Ruangan menjadi tegang. Tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi tidak ada yang bisa kulakukan untuk meyakinkanmu agar tetap di sini. Saya minta maaf Pak. Saya pikir saya sudah selesai di sini. Hong Subum tersenyum pahit. Kami baru saja menyelesaikan pengembangan aplikasi dan akan melihatnya tumbuh. Oh well, kurasa itu tidak bisa membantu. Ketika pengembang pergi, yang lain datang dengan keputusan yang sama. Hong Subum menghela nafas dalam-dalam. Lembah silikon. Pabrik kedua yang dibeli Wusung juga dilengkapi dengan yang pertama. Seseorang mengetuk pintu Wusung. Wusung menjawab, silahkan masuk.
Pintu terbuka dan sosok yang dikenal masuk. Itu Sunda Amit, pengembang kunci Blue S Jonathan Logan. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Wusung menunjuk ke sebuah kursi. Silahkan duduk. Aku ingin memberimu pengunduran diriku. Wusung tahu hal seperti ini akan terjadi. Dia bertanya dengan tenang. Apakah Anda kebetulan membaca kebijakan personel kami? Amit menggelengkan kepalanya. Karena Wusung fokus pada pengembangan Blue S, ia telah mengabaikan Departemen SDM. Pertama, kami menawarkan paket terbaik di industri untuk karyawan kami. Bayar top of the market. Itu sama dengan bagaimana Netflix mengelola orang-orangnya. Wusung melanjutkan, aku tidak tahu alasanmu di balik itu, tetapi jika itu karena gajimu, tidak perlu. Saya tidak peduli berapa harganya. Saya akan membayar gaji tertinggi di industri ini. Amit berkedip, bahkan jika itu lebih dari $200.000. Wusung menjawab, bahkan jika itu lebih dari $1 juta. Uang bukan masalah di perusahaan kami. Oh. Beritahu hari nomor Anda dan jika departemen setuju bahwa itu adalah jumlah yang wajar untuk industri, kami akan memberikannya kepada Anda. Jika ini bukan tentang uang, saya ingin jika Anda dapat memberitahu saya sehingga saya dapat membantu memperbaikinya. Bahkan setelah semua ini, jika Anda merasa harus pergi, tidak apa-apa. Tolong beritahu Logan besok, dan dia akan memulai prosesnya. Amit mengangguk. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda mendapat penawaran? Wusung akhirnya tahu, jadi Amit menjawab tanpa ragu. Ini sistem Daeyang. Dugaan Wusung benar. Dia membalas. Baik, tolong pikirkan itu dan beritahu kami. Setelah Amit pergi, Wusung memanggil Yang Guangchul. Yang lain baru saja masuk, kata Wusung kepada Yang Guangchul. Sejauh ini yang kelima. 2 orang sudah berhenti di kantor Korea. Yah, kita seharusnya merasa beruntung karena belum ada yang benar-benar pergi. Pengembang yang berbakat sulit didapat. Wusung menghela nafas dalam-dalam. Jadi, Daeyang akhirnya harus melihat kita sebagai pesaingnya. Ini hanyalah permulaan. Mereka akan merilis smartphone dan aplikasi perpesanan serupa seperti Coconut. Kalau begitu mari kita coba mencuri beberapa pengembang mereka. Mencuri karyawan mereka. Bagaimana? Apakah Anda kenal seseorang yang bekerja di sana? Gunakan pemburu kepala. Kurasa, tapi akan sulit untuk melakukannya di Korea. Kita perlu melakukan yang terbaik. Saya berani bertaruh ada banyak programmer di Daeyang yang akan tertarik bekerja untuk kami. KND adalah perusahaan yang panas sekarang. Apakah kamu sudah mendapat telepon? Wusung mengangguk. Yang Guangchul menghela nafas. Oh, apa yang Anda katakan untuk mendapat undangan? Blue S menggunakan Google Android. Saya menjelaskan keuntungan dari situasi ini. Setelah presentasi kami di Google I.O. berjalan dengan baik, penjualan Blue S akan semakin meningkat dan akan lebih mudah untuk mengantongi pengembang yang baik. Yah, kita bisa berharap. Aku akan melakukan seranganku. Setelah percakapan mereka, Wusung mengirim SMS Go Sangjun. Apakah Anda menghadiri Google I.O.? Dia menghadiri MVP Microsoft. Wusung yakin Go Sangjun akan datang. Tentu saja, saya mendengar Anda merilis Blue S. Ini juga berita besar di sini. Haha, terima kasih. Bagaimana Anda membuat produk seperti itu? Apakah itu dengan Jonathan Logan? Apakah ini pekerjaannya? Wusung ingin langsung. Banyak orang bekerja keras dalam proyek ini. Ngomong-ngomong, apakah Anda tertarik bekerja untuk saya? Bisnis kami berkembang sangat cepat sehingga kami membutuhkan lebih banyak orang. Tentu saja, aku tertarik. Tawaran saya masih sama dari yang terakhir kali. Aku akan membayarmu lebih dari apa yang dibayar Daeyang padamu. Tidak ada jawaban. Wusung diingatkan akan kekuatan perusahaan besar. Bukan hanya gaji tinggi, tetapi stabilitas dan manfaat juga. Uang saja tidak cukup, kecuali itu jumlah yang luar biasa. Jika Anda tidak tertarik, bisakah Anda memperkenalkan saya kepada seseorang yang mungkin? Kami membutuhkan sebanyak mungkin orang. Baik, saya akan berpikir tentang hal ini. Bagus, terima kasih. Wusung menyadari betapa sulitnya menemukan orang baik. KND masih sangat kecil dengan keuntungan minimal sejauh ini. Apakah ini satu-satunya jalan, terus kehilangan orang dan berusaha merekrut orang baru untuk mengisi lubang? Wusung merasa frustrasi. Ini baru permulaan. Daeyang akan menyerang KND dengan berbagai cara. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus meyakinkan semua orang bahwa KND akan menjadi perusahaan yang besar dan stabil. Itu harus tumbuh. Wusung akhirnya membuat keputusan dan memanggil Logan dan Yang Guangchul. Saya ingin membeli perusahaan. 84 Wusung tertarik membeli perusahaan bernama Teltek. Itu adalah perusahaan Korea menengah yang memproduksi ponsel. Pada tahun 2007, itu diterapkan untuk latihan perusahaan dan saat ini sedang dalam proses pemulihan perusahaan. Terus terang, itu tidak baik-baik saja.
Pada suatu waktu, ia merilis ponsel populer bernama Racher, tetapi hanya sukses singkat. Teltek, ini adalah perusahaan ponsel menengah. Saat ini, sedang dalam proses latihan sehingga M dan A seharusnya tidak sulit. Yang Guangchul tahu perusahaan ini. Harganya setidaknya 500 juta dolar. Jika kami menjual lebih dari 1 juta ponsel per tahun, maka keuntungan kami akan menjadi 1 miliar dolar. Ini berarti kami dapat membeli perusahaan seharga 500 juta dolar. Itu terlalu berisiko. Sementara mereka berdebat, Logan menawarkan pendapatnya. Aku setuju dengan Wusung. Dia melanjutkan dengan percaya diri. Teknologi kami adalah yang terbaik di dunia. Satu-satunya masalah yang kita miliki saat ini adalah manufaktur massal. Jika Teltek dapat memperbaiki masalah ini bagi kami, 500 juta dolar akan sia-sia. Jika kita mencoba melakukannya dari awal, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menemukan dan membeli pabrik, belum lagi, kita perlu merekrut dan mendidik pekerja baru. Ini akan memakan waktu berbulan-bulan, dan pada saat itu, orang-orang bisa kehilangan minat pada Blue S. Yang Guangchul menjawab, "Yah, kita mengasumsikan bahwa popularitas ponsel kita akan berlanjut. Itu akan. Jika saya tidak yakin akan hal itu, saya tidak akan menjadi bagian dari tim ini." Yang Guangchul menghela nafas, mungkin untuk sejuta kali bulan ini. Tampaknya tidak ada akhir untuk ambisi dan perencanaan Wusung. Dia melanjutkan, "Kamu tahu kenapa Teltek melakukan latihan korporat, kan? Itu membeli LK perusahaan mobilitas untuk 300 juta dolar, yang merupakan keputusan yang salah. Mereka berusaha tumbuh terlalu cepat dan gagal. Ada peluang yang sangat bagus bahwa kita mungkin berakhir dalam situasi yang sama." Wusung menjawab, "Itu karena Teltek diserang oleh Daeyang, sama seperti kita. Kita berbeda. Dengan kekuatan merek dan teknologi KND, kami akan tumbuh cepat." Yang Guangchul tidak punya pilihan selain setuju pada titik ini. "Yah, jika kamu bersikeras, baiklah. Kalau begitu tolong kembalilah ke Korea Asap dan urus itu. Saya akan selesai di sini dan segera bergabung dengan Anda. Ada banyak yang harus dilakukan sekarang." M dan A, lalu bersiap untuk bisnis operator seluler. Atas keluhan Yang Guangchul, Wusung tertawa. "Haha, kamu ingin menjadi pengusaha, jadi kamu di sini. Aku tidak menyadari itu akan menjadi pekerjaan yang banyak ini. Dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Saya punya banyak ide bisnis." Yang Guangchul mengerang. Presentasi di Google I.O. dilakukan oleh Logan, yang adalah kepala tim pengembangan. Wusung duduk di antara hadirin, memperhatikan setiap gerakannya. Ketika Logan menjelaskan tentang Blue S, para pengembang di antara hadirin berbicara di antara mereka sendiri. Apa yang Anda lihat di layar adalah alamat GitHub tempat Anda dapat mengunduh tata letak PCB Blue S. Kami juga mengunggah kode yang relevan, jadi silakan mengunduhnya. Para penonton berseru. Mereka merilis tata letak untuk umum. Itu gila, itu rahasia dagang. Dan mereka juga memberikan kodenya. Aku tidak bisa mempercayainya. Logan melanjutkan dengan tenang. Seperti yang Anda tahu, sangat sulit untuk mengoptimalkan OS Android ke perangkat keras yang berbeda. Kami berhasil dan kami senang mengungkapkan bagaimana kami melakukannya. Tentu saja, informasi ini hanya untuk pengembang individu. Perusahaan lain tidak dapat menggunakannya untuk bisnis mereka. Oh, mengetahui kode saja tidak akan berguna, dan itulah sebabnya kami mengungkapkan cetak biru perangkat keras dan tata letaknya juga. Banyak di antara hadirin mengangkat tangan. Salah satu dari mereka bertanya, "Lalu apakah Anda akan terus mengungkapkan informasi Anda di masa depan?" Iya, namun, ponsel akan dibuat dari versi premium kode dan tata letak, sedangkan informasi yang diunggah akan menjadi versi prototipe yang lebih lama. Siapa saja boleh menggunakan informasi kami untuk mengubahnya. Jika Anda mengunggah ide-ide Anda dan kami menyukainya, kami bahkan dapat membelinya dari Anda. Sekarang, saya akan memperkenalkan Anda kepada CEO kami. Wusung berdiri dan berjalan ke atas panggung. Kami akan mengevaluasi ide-ide Anda secara objektif dan kami akan membayar hingga 10 juta dolar. Para pengembang berseru. Ini adalah rencana Wusung. Dengan cara ini, ia dapat menjangkau setiap pengembang berbakat di dunia. Setelah presentasi, Wusung, Amelia, dan Logan meninggalkan ruang konferensi. "Aku punya seseorang untuk ditemui, jadi aku akan bertemu kalian nanti." Logan berjalan pergi, meninggalkan Amelia dan Wusung. Tiba-tiba, Go Sangjun mendekati mereka, melambaikan tangannya. "Oh, halo, kau gadis kecil dari KTT MVP. Hai. Kamu sudah dewasa sekarang. Kamu terlihat seperti murid waktu itu." Amelia tertawa malu-malu. Go Sangjun menurunkan suaranya dan berbisik. "Kuharap aku tidak mengganggu kencanmu." "Haha, tidak seperti itu." Wusung tertawa, Amelia tersipu dan tergagap. "Aku, tidak seperti itu sama sekali." "Haha,
Kalau begitu mari kita pergi makan siang. Saya punya banyak hal untuk dibicarakan. Ketika mereka memasuki restoran, wajah yang akrab berjalan ke arah mereka. Wusung tersentak. Kejutan yang menyenangkan, tanya Wusung ingin tahu. Apa yang kamu lakukan di sini, penasihat Sin? Aku dalam bisnis teknologi jadi tentu saja aku harus menghadiri hal-hal seperti ini. Oh, maukah kamu memperkenalkan teman-temanmu? Suara Sin Semi terdengar dingin. Ini Amelia, salah satu karyawanku, dan ini Go Sangjun dari Daeyang System. Sin Semi menyapa mereka dalam bahasa Inggris yang sempurna. Senang bertemu denganmu. Saya Sin Semi dan saya adalah kepala Departemen Bisnis Fintech di Nuri Enterprise. Go Sangjun langsung mengenalinya, tetapi Amelia tidak tahu siapa Sin Semi itu. Sin Semi bertanya setelah menjabat tangan mereka. Apakah kamu keberatan jika aku bergabung dengan kalian? Wusung melirik kelompoknya. Sin Semi memperhatikan dan menyipitkan matanya. Go Sangjun memandang Wusung dan menjawab, haha, aku baik-baik saja. Amelia juga menjawab, itu tidak masalah untukku. Wusung mengangkat bahu dan menjawab, kurasa itu akan bagus. Ayo pergi. Go Sangjun duduk di meja dan bertanya, saya terkejut mendengar Anda merilis informasi Anda kepada publik. Jadi kamu tidak berbohong? Haha, tentu saja, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Kupikir kau membohongiku. CEO kita tidak seperti itu. Tiba-tiba, mata Go Sangjun melebar. Go Sangjun sedang berbicara dengan Wusung dalam bahasa Korea. Amelia membalasnya dalam bahasa Korea. Dia mengerti dan berbicara bahasa. Sin Semi juga tampak terkejut. Go Sangjun menjawab dengan cepat. Haha, aku hanya bercanda. Aku tahu Wusung bukan pembohong. Wusung mengubah topik pembicaraan. Bagaimana suasana di Daeyang? Perusahaan Anda terus memburu orang-orang saya, jadi saya mengalami banyak kesulitan menemukan pekerja baru. Atas keluhan Wusung, Go Sangjun berkeringat. Kami sibuk mengembangkan smartphone baru. Kami juga bekerja dengan Google. Adapun perburuan pengembang Anda. Saya senang membuat penawaran terus-menerus kepada karyawan saya sendiri di Korea dan Amerika. Sementara Go Sangjun berkeringat dengan tidak nyaman, gumam Amelia. Aku tidak seperti itu. Ketika Wusung bertanya, Amelia menjawab, aku akan bekerja untukmu selamanya. Sin Semi bergumam pelan, kamu adalah pria yang beruntung, Wusung, untuk memiliki karyawan yang loyal. Oh, haha, tentu saja. Saya merasa yakin memiliki pengembang berbakat seperti Amelia bersama saya. Amelia melanjutkan, aku serius. Saya mendapat telepon dari perusahaan pemburu kepala, tetapi saya langsung menutup telepon mereka. Wusung menatap Amelia dan berkata dengan hangat, Amelia, aku selalu berterima kasih padamu. Amelia memalingkan muka dan memerah. Sin Semi menyaksikan interaksi ini dengan sedih. Go Sangjun tersenyum. Apa yang terjadi di sini? Kalian berdua terlihat terlalu dekat. Sin Semi menggigit bibirnya. Wusung menggelengkan kepalanya. Haha, sudah kubilang. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Sin Semi menghela nafas. Wusung mencoba mengubah topik yang tidak nyaman dan mulai makan. Ngomong-ngomong, aku bermaksud memanggilmu, penasihat Sin. Benarkah, itu akan menjadi harinya? Ada sesuatu yang aku butuh bantuan ketika aku kembali ke Korea. Sin Semi menjawab lagi dengan nada tidak ramah, kamu butuh gosip korporat lain. Haha, tidak ada yang seperti itu. Maka kamu lebih baik memiliki sesuatu yang siap untuk diperdagangkan. Wusung tersenyum percaya diri. Aku punya sesuatu yang ingin kamu miliki. Itu adalah sesuatu yang akan memungkinkan saya untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Kami akan berbicara ketika kami kembali ke Korea. Ketika makan siang berakhir dan mereka akan pergi, Logan mendekati mereka dengan orang asing. Ketika Wusung melihatnya, dia langsung tahu siapa yang dibawa Logan. Penambang kaya. Dia adalah orang yang menciptakan Android dengan Andy Rubin. 85. Mata Wusung melebar saat dia menjabat tangan Rich Miner. Logan berkata dengan bangga, karena orang ini, segalanya berjalan dengan baik. Kami akan segera memulai rilis versi baru. Wusung berseru, oh, saya senang mendengarnya. Amelia bergumam dengan sangat pelan, terserah. Saya bisa melakukannya sendiri. Wusung tidak mendengarnya. Dia sangat terpesona oleh Rich Miner, yang berkata kepada Wusung, saya telah mengikuti telepon Anda, Blue S. Sangat mengesankan. Logan memberitahu saya bahwa Anda tertarik dengan platform terbuka. Haha, itu benar. Saya percaya dalam berbagi teknologi. Mata Rich Miner berbinar. Wusung melanjutkan, tapi uang tentu saja juga penting. Saya percaya pada bisnis yang sukses juga. Tentu saja, dan seperti yang mungkin Anda dengar di konferensi, versi baru akan diumumkan pada bulan September. Proyek ini sekarang bernama Donut.
Wusung mengangguk. Itu sama di kehidupan sebelumnya. Rich Miner melanjutkan. Bisakah aku meminta bantuanmu? Wusung membuka tangannya. Apapun, saya akan mencoba yang terbaik. Saya ingin tahu bagaimana Anda mengoptimalkan perangkat keras. Tidak ada banyak telepon referensi sehingga kami tidak memiliki banyak masalah yang dilaporkan, tetapi kami sangat menyadari potensi masalah internal. Sepertinya Anda berhasil memperbaiki banyak masalah ini. Amelia menjawab untuk Wusung, memang ada banyak masalah termasuk penugasan memori. Sangat sulit untuk bekerja di sekitar mereka. Wusung memperkenalkan Amelia kepada Rich. Haha, ini adalah pengembang kunci kami. Dia bertanggung jawab untuk mengoptimalkan Android ke telepon. Oh, Miner memandang Logan. Ketika Logan mengangguk, Miner melanjutkan. Jadi ini dia. Dia kemudian mengeluarkan Blue S dari sakunya. Dia menyalakannya dan membuka berbagai aplikasi di atasnya. Dia tampak bersemangat. Semua aplikasi bekerja dengan lancar. Saya sangat terkejut. Dia kemudian berbalik ke Wusung. Dan Coconut Talk juga sangat mengesankan. Pujian Miner tidak pernah berakhir, tetapi Wusung merasa bahwa dia tidak datang ke sini hanya untuk menyanjungnya, dan dia benar. Miner akhirnya bertanya pada Wusung. Apakah KND secara kebetulan memiliki investor? Saya tahu Anda sudah mendapat untung, tapi saya harap Anda tertarik. Wusung menoleh ke Logan, yang menjelaskan. Saya mengatakan kepadanya tentang beberapa masalah yang kami alami di perusahaan kami. Kaya sangat bungkam, jadi jangan khawatir tentang dia menyebarkan rumor. Wusung mengangguk saat Logan melanjutkan. Kebetulan perusahaannya mencari pertukaran teknologi. Mereka terkesan dengan Blue S, jadi mereka berharap mendapatkan saran tentang beberapa hal termasuk BSP. Jadi saya bertanya apakah Google bisa berinvestasi pada kami. Miner menjelaskan, kita bisa segera melakukannya. Kami percaya pada perusahaan Anda. Itu adalah peluang besar, tetapi Wusung tidak mau melepaskan saham apapun dan mendapatkan saran bisnis yang tidak diinginkan dari perusahaan lain. Saya bodoh jika tidak tertarik dengan investasi Google, tetapi saya khawatir akan kehilangan kendali atas perusahaan saya. Shin Se-mi dan Go Sang-jun melongo ke Wusung. Apakah dia baru saja menolak tawaran Google? Miner menjilat bibirnya. Bagaimana kalau kita menjadikannya investasi keuangan langsung? Anda tidak perlu menyerahkan kendali apapun atas perusahaan Anda. Jelas bahwa dia sangat menginginkan peluang investasi ini. Wusung menjawab dengan ragu, jika itu masalahnya, maka itu terdengar menjanjikan. Miner akhirnya tersenyum. Haha, aku pikir ini bisa menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi kita berdua. Logan ditambahkan, Rich memberitahu saya tentang proyek barunya, Google Ventures, dan begitulah cara kami berbicara. Miner tersenyum pahit. Karena krisis keuangan, banyak orang dilepaskan. Ketika Google Ventures dibuat, banyak orang berpikir itu bukan ide yang baik, tetapi saya berpikir secara berbeda. Wusung tiba-tiba bersemangat. Apakah Anda mengatakan banyak orang yang dilepaskan dari Google? Ya, sayangnya. Apakah mungkin bagi saya untuk menyewa mereka semua? Miner menatap Wusung dengan heran. Mereka semua. KND adalah perusahaan yang berkembang. Kami membutuhkan lebih banyak orang. Sebagian besar dari departemen pemasaran. Hanya beberapa yang dipecat dari departemen pengembangan. Kami belum memulai, tetapi Coconut Talk akan segera menyertakan iklan sponsor. Kita perlu menempatkan iklan secara strategis dan penuh selera di aplikasi sehingga kita membutuhkan orang untuk itu. Wusung melanjutkan dengan cepat. Saya tidak mengatakan saya ingin mempekerjakan semua orang Google dari setiap negara. Hanya yang ada di AS. Saya juga akan bisa menyamai gaji Google. Miner tertawa. Haha, sepertinya uang apapun yang kita investasikan di perusahaanmu akan digunakan untuk membayar gaji orang-orang ini. Jangan khawatir, KND akan tumbuh sangat cepat. Shin Se-mi mendengarkan diam-diam. Dia melirik Wusung. Google. Itu adalah nama terbesar di luar sana, namun Wusung bertindak dengan percaya diri dan acuh tak acuh. Amelia juga melihat Wusung. Rich Miner menjabat tangan Wusung dan berkata dengan nada senang di suaranya, kedengarannya seperti kesepakatan yang luar biasa bagi kami. Wusung menjawab, tolong pastikan itu terjadi dengan cepat. Hal-hal terjadi dengan sangat cepat. Investasi $100 juta dibuat dan investasi yang dilepaskan oleh Google segera disewa oleh KND. Dari 30 karyawan, KND tiba-tiba berkembang menjadi lebih dari 100 karyawan. Blue S terus terjual habis dengan ulasan yang sangat baik dari berbagai situs TI. Kantor CEO Teltek. CEO Park Byung-ki membaca koran yang dibawa Yang Guangchul. Yang Guangchul menjelaskan dengan suara antusias. Seperti yang Anda tahu, Google menempatkan investasi besar ke perusahaan kami. Blue S saat ini terjual habis di AS. KND adalah perusahaan yang stabil secara finansial. Kami juga menjamin 100% suksesi pekerjaan.
Tapi nama Teltek akan hilang. Anggap saja itu dilahirkan kembali menjadi nama KND. Kami juga ingin menjadikan Anda sebagai salah satu wakil presiden kami. Yang Guangchul melakukan yang terbaik untuk meyakinkan Park Byung-ki. Teltek berlutut dalam utang, dan ini adalah harapan terbaik yang dimilikinya, tetapi Park Byung-ki masih kesulitan melepaskannya. Aku menghabiskan seluruh masa mudaku di perusahaan ini. Aku sangat menyadari kerja kerasmu, dan itulah sebabnya kami menawarkanmu kesepakatan ini. Aku tahu itu, tetapi meninggalkan perusahaan ini berarti menyerah pada diriku sendiri. Saya berumur 60 tahun, dan tidak akan ada lagi permulaan baru bagi saya. Anggap saja sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Aku benar-benar ingin melakukan yang lebih baik, tetapi disinilah aku. Ketika Yang Guangchul berhenti menanggapi keluhannya, Park Byung-ki akhirnya berkata dengan tajam. Bank perusahaan saya menghubungi saya dan mendorong saya ke dalam kesepakatan ini. Mereka pikir ini satu-satunya cara bagi saya untuk membayar hutang perusahaan saya. Kamu tahu ini jalan yang harus ditempuh. Apakah hanya aku atau kesepakatan yang ditawarkan perusahaanmu terlalu bagus? Anda menawarkan untuk membayar kembali semua hutang saya dan membeli saham perusahaan dengan harga yang wajar. Anda juga menawari saya posisi sebagai wakil presiden. Kondisinya sepertinya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. CEO kami seperti itu. Dia masih muda, tapi dia murah hati dan adil. Yang Guangchul memaksudkan apa yang dia katakan. Haha, itu pasti alasannya. Saya akan senang bertemu dengannya dalam waktu dekat. Bisakah saya membuat keputusan akhir setelah saya melihatnya? Tentu, dia sedang dalam perjalanan kembali ke Korea. Yang Guangchul mengirim SMS Wusung, yang baru saja tiba di Bandara Internasional Incheon. Ketika dia menerima pesan itu, Wusung langsung menuju ke kantor pusat Teltek. Selanjutnya bab 86.